ada ukurannya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan sahabat Plumbing Indonesia. Ini pada kesempatan ini teman-teman Baru dikasih di Westpac Training Center ya. Ini mempelajari cara membending pipa tembaga. Kebetulan langsung dijelaskan oleh atlet World Skill. Ini Bang Arya nih. ini tuh banyak yang gak rata kasusnya. Nah, kita lihat ya. Iya, jadi pada saat ngebending dia pas masuk lagi tak tahu di sini. Iya, gitu. Sering kejadian itu. Terjadi ini. Sudah Kalau saya terjadi. pasti terjadi. Nah, terus bisa dari as ini ketemu as ini. Kasih Saya mau ambil start dulu. Kalau misalkannya kita mau dari as ini mau bending ke sini misalnya dengan jarak di sini 20. Dari as ini ke sini 20. Dia jadi sini harus belok pas 20. Nah, kadang orang itu di sini kan ada tiga ini ya. Iya betul. Ada 3 titik, 1 2 3. Titik pertama 45 derajat. Titik kedua 90 derajat. Nah, orang mengasumsikan itu banyak dari sini. Nah, misalkan asnya di sini, dia itu bikin titik awal bendingnya itu dari sini, dari asnya. Misal dengan jarak 20, terus dari 20 itulah yang dimulai bending. Itu banyak yang lari. Makanya kalau kita pasin pakai mal di sini, kita asumsikan jaraknya 20, titik ini yang pertama di bending, dia bakalan lari ke sini asnya. Makanya ada dikurangin radiusnya. Radius dari radius dari soal tergantung, ada R60. Ini yang saya bilang yang saya pegang ini R70. Jadi dengan jarak 7 cm. Jadi dimundurin dulu dari asnya 7 cm, baru di sini awal titik mulai bending. Gitu. Jadi supaya dia pas. Nah, di sini saya udah bikin dari awal titik bending. Nah, makanya di sini pas dengan jarak 7. Tapi saya buat mal ini masih dikurangi setengah diameternya. Karena saya mau ngambil sisi luarnya, sisi dalamnya. Sisi dalam bendingan. Paham ya? Maksudnya nih, kalau saya ukur di sini kan 6,4 ya. 6,4. Di saya kurang raba. Kalau ada keriting, ada lendutan, dia kerasa. Dia di sini biasanya kalau bending nggak ini, di sini mengerut. Ya, caranya biar nggak mengerut, dia pakai pasir. Jadi diisi pasir. Ya, jadi dibikin pasir sehalus mungkin. Diayak dulu sehalus mungkin. Semakin halus, semakin kering, semakin bagus. Jadi dia tuh lebih panas dan panas. Bisa. Betul. Jadi dia pada saat di bending pasir itu nahan diameter dalam. Nahan dari kurban. Ini ya, iya, betul. Ini contoh yang sudah saya isi pasir. Iya. Kalau satunya sudah patah tinggal diambil. Kadang yang masih utuh saya ambil, makanya pas sudah dilompak kan ini udah disiapin. Kita sudah bawa ini. Jadi udah dari bengkel tuh udah disiapin penyumbatnya ini. Nanti tambah padat juga ya di dalam biar Kita dikikir ujungnya baru kita ketok. Isinya pasir, isinya isi, setelah itu diketok. Nggak boleh pakai besi sih. Harus pakai kalau karet cenderung nggak mau rata juga dia. Saya biasanya pakai close kayu yang untuk bagian yang panjang. Ya, yang panjang yang patin seperti itu. Nah, itu diketok. Ya, terus sampai naik, lalu diputar, dia naik ke atas, padatin lagi, ketok pelan-pelan. Nanti dia masih turun, isi lagi terus sampai benar-benar di ujung kan padat. Dia tinggal tutup aja pakai tangan, sudah nggak bunyi. Ya, sarannya misal nih, bendingan maunya ada di sini. Di sini nggak ada bendingan. Usahakan yang lebih padat yang mau di bending. Yang paling bawah sini yang mau di bending.
Jangan di sini udah bagus-bagus padat, tapi di sini longgar, malah bendingnya di sini. Wah, itu sayang banget. Iya, iya. Pasti Ya. pipih nilainya itu. Betul. Kalau dia udah bending 45 derajat, itu nggak bisa dilurusin lagi. Nggak bisa dilurusin. Sudah anggap rusak. Jadi kalau udah salah bending udah selesai. Kalau kurang dari 45 masih bisa. Masih bisa, tapi masih kelihatan dia. Masih kelihatan. Bahwa itu di bending Iya, 2 kali. di bending 2 kali atau salah bending gitu. Tapi kan biasa masih bisa ditutupin pakai klem. Oh, Itu iya. yang salah bendingnya. Nah, dengan ini saya misal mau pakai yang R60 diameter 16. Ini saya udah tandain ya. Ini jaraknya ini 4,7. Kesininya juga 4,7. Kalau direntangkan dipanjangin gitu ya. Mau mulai langsung bending. Oh, 2 kali 4. Ya, 4,7. 45. 45. Nah, jarak di sini, jarak bending ya. Ini minimal setengah dari ragum. Nggak boleh terlalu itu minimal dari ragum sini. Ini 2 cm. Jarak bendingnya ya. Ya, jarak mulai titik bending, awal bending. Kalau kurang itu nanti nggak mau ke bending, yang di sininya penyot. Kalau lebih 3, 4, 5, 3, 4 masih 3 masih oke lah. Kalau 4 nanti yang dipanasin di sini, nanti yang belok yang sini. Gitu. Kalau Bapak Ibu di sekolahnya misalkan nggak ada yang tabung bejana kayak gini, beli aja torchnya yang 2 mata. Ada yang 2 mata torchnya. Kalau 1 mata kayak gini itu apinya masih kurang. Kalau 2 mata dia lebih bagus. Ada lagi yang 1 mata, diameternya dia besar, harganya lumayan sekitar 500-an satu torchnya. Itu mereknya Huston. Iya, mereknya Huston. Itu apinya besar. Dan pakai tabung gasnya, jangan yang high cook. Kalau kita di sini pakai high cook karena untuk soft solder. Kalau soft solder masih mumpuni. Kemarin kan sudah soft solder ya? Ya, itu masih mumpuni. Tapi kalau untuk gahar kurang karena dia apinya harus lebih besar. Nah, makanya belinya tabung gasnya yang superlas warna merah. Dia pressernya lebih kuat. Ini saya tekuk pakai tangan dia masih mau Kembali. mau penyet. Iya. Tapi kalau superlas dia keras banget. Iya. Yang Itu namanya apa? ini untuk pembersih blender, mata blender. Pembersih Jadi mata. Kalau foto bisa dibersihkan. Ya. Gitu. Jaraknya saya mulai misal dari 2 cm. Ini berarti titik awal saya ngebending. Setelah itu saya kasih jarak 4,7. Jarak lagi 4,7. Nah, ini tandainnya jangan ketukar. Kadang kita nambahin di sini, anak muridnya nanti pas sampai sini ternyata markingnya adanya di bawah. Nah, nggak boleh juga markingnya sampai muter gini. Kalau markingnya muter gitu cenderung dia baling, miring. Kalau miring nanti ukurannya bisa lari 3, 4, 5 mili, lumayan. Nanti pada saat di bending dia nanti ngepas ke sini nih. Nah, waktu ngemal juga dia harus lurus sama 90 derajat. ya 90 derajat terhadap pipa yang sebelum di bending. Iya, ini yang besar daunnya. Bu guru ini. Oke. Nah, di sini ada 2 tabung. Yang satu ini asetilin, yang satu biru ini oksigen. Nah, di sini ada regulatornya. Kalau regulator untuk oksigen dia putarnya ke kanan, kencenginya biasa. Tapi kalau yang kalau yang untuk asetilin, gas, dia putarnya ke kiri, kencenginnya. Gitu. Nah, makanya ini tutupnya
Ini ada sebenarnya kunciannya. Kalau di sini pakai kunci Inggris, dia putarnya ke kiri, buka biasa. Yang oksigen juga sama. Nah, untuk pressure gauge-nya dia ada dua. Yang kanan ini berlaku untuk keduanya ya, sama. Yang kanan untuk volume dari tabungnya. Kanan volume dari tabungnya, yang kiri volume pressure dari tekanan outputnya yang nanti akan disalurkan ke blender. Yang pertama buka amannya itu oksigen dulu, buka. Gak usah full, agak iya. Yang penting bunyi. Terus ininya udah naik. Nah di sini ini ada untuk ngaturnya. Kalau ke kiri dia bakalan turun. Terus di sini saya buka. Di sini kan ada dua. Yang biru oksigennya saya buka, dia bakalan turun. Pressure-nya melemah lama-lama. Dari suara pun kedengeran. Gitu. Ini biasa pakai 3 bar atau 5 bar maksimal lah. 2,5 bar, sorry. 2,5 bar, di sininya 5 bar. Karena dia lebih rendah. Terus setelah itu baru buka yang oksigennya. Acetylennya, sorry. Dia naik. Kalau yang ini, yang sebelah kiri regulatornya sudah error. Jadi dia udah full malah mentok ke mau overlap dia. Ya makanya di sini aja, feeling di sininya, nanti pada saat dinyalain itu kedengeran. Nah nyalainnya itu oksigen dulu, asetilin dulu. Asetilin nggak bakalan kedengaran suaranya, tapi diginin dia berasa. Diginin pelan-pelan berasa. Nggak apa-apa kena Di sini tangan. nggak apa-apa. Yang penting nggak boleh dihirup. Oh iya. Ya kalau oksigen saya udah pernah hirup, asetilin udah pernah, dan jangan dicoba. langsung pusing. Ya jadi oksigennya ternyata beda sama yang oksigen rumah sakit. Ya, jadi udah saya tutup gini, itu saya cium, udah pernah. Jadi asetilin dulu, baru oksigen. Kedengaran nih dua-duanya. Nah, nyalain apinya, nyalain koreknya, jangan di sini. Ya, nanti kaget tangannya malah kenapa-napa. Nyalain dari luar aja dulu nggak apa-apa, baru kita deketin. Kalau kayak gini, kita kecilin gasnya. Jangan terlalu sampai kecil banget karena nanti dia hitam kayak gitu tuh. Baru kita buka oksigennya. Ya. Kalau udah stabil kayak gini, boleh dikecilin satu-satu dulu. Terserah mau oksigen dulu, mau asetilin dulu, terserah. Yang penting sama frekuensi pengurangannya. Awalnya tadi setilinnya dulu ya? Ya, awal asetilin dulu. Setelah itu oksigen. Oksigen kalau saya tutup lama-lama dia pressure untuk nyemburnya tuh kurang. Betul. Ini saya turunin terus. Nah, ini biasa buat api untuk soft solder. Api untuk hard solder dia agak berdesis. Ya. Lidahnya api sedikit liar. Ya. Ini matanya. Saya tahu pasti kesana. Makanya contohin. Makanya saya bilang liar. Tahu salahnya selalu deh. Nah, ada lagi api untuk ngelas. Jadi ada 3 struktur api di sini. Api yang las gimana tuh? Api, ya pertama api lidah. Ini lidah api, terus mata api yang segitiga ini, yang lancip ini panjang, ya nggak apa-apa. Ini yang lancip ini. Ada lagi yang titiknya, intinya api itu biasa untuk ngelas. Tapi nggak seperti ini apinya. Kalau pakai kacamata yang hitam itu kelihatan inti apinya. Dia kecil kayak segitiga gitu, kecil kayak jarum. Nah ini api untuk ngelas. Segini ini belum bisa ngelas. Ini masih saya kecil, lebihin lagi. Saya buka lagi oksigennya.
sampai berbentuk segitiga lancip ini. Ini untuk las BMS. Ya. Sampai bisa. kalau untuk potong lebih kecil lagi. Dia blendernya bukan yang ini, dia yang panjang blendernya untuk potong. Emang khusus untuk potong. Iya. Kalau ini dia, ya kalau ini Tapi bisa potong sekali tipis gitu. kalau tipis bisa. Tipis saya untuk bolongin BMS itu bisa. Tebal 4 mili 5 mili masih bisa ini. Gitu. Itu untuk Ya ini untuk las. Kalau untuk bending BMS, nah apinya kayak gini. Berisiknya sama, berisik kedengaran suaranya sama, tapi matanya nggak lancip, matanya harus tajam, harus panjang kayak gini, mata apinya. Karena kalau matanya lancip, pas ngebending, nanti bolong. Kalau mau matiin dua-duanya tutup sekaligus nggak apa-apa. Oke guys, ini kita mau bending nih guys. Nah kalau kayak gini biasanya kotor. Karena ini memang jarang dipakai. Untuk bending tembaga, apinya segini aja udah cukup. Ya, dia nggak boleh sampai ke inti api. Kalau ke inti api nanti dia bisa bolong. Nah, kita bakarnya, jadi konsep bending itu, di mana api ditembakin, disitulah yang belok. Jadi misal saya tembak di sini doang nih, nanti ini yang belok. Nah, kalau bending, misal satu sekaligus ya, kita bending sekaligus. Biasanya itu per tahap, per segmen, makanya dibagi dua gini, per segmen. Tapi kalau untuk ngejar waktu, itu langsung semuanya. Nggak boleh titik api itu keluar dari as ini, as terakhir sama as awal. Karena kalau dia keluar nanti ininya yang ke bending, kalau ininya juga sama. Nanti ukurannya nggak bakalan dapat. Kita bakar merata dari ujung ke ujung. Nggak boleh api matanya itu kena kayak gitu. Nggak boleh juga terlalu jauh. Nanti nggak ke bending kelamaan. Nah, maka jaraknya itu sekitar 5 cm dari matanya, dari ujung ininya blendernya. Ini dengan ukuran yang 16 mili. 16 mili kanan kiri cukup. Kanan kiri aja panasinya. Tapi kalau untuk ukuran yang lebih besar 22, dia atasnya juga harus dipanasin. Bawahnya juga dipanasin. Nah, ini kan kelihatan nih kayak ada matanya gitu ya. Iya. Ini kotor. Cukup dicolek gitu aja. Dia nanti bersih. kayak bercabang gitu dari dia. Ya, betul. Nah, sudut kita ngebending itu nggak boleh 45, nggak boleh sembarangan. Jadi dia harus 90 tegak. Ya, betul. Nah, ini dipanasinya sampai kapan? Sampai besok boleh. Jadi gini aja terus. Nah, ini dipanasinya sampai dia warnanya merah muda. Kalau merah tua riskan sobek. Oh. Iya. Pokoknya merona-rona lah. Iya, merah merona. Kayak udah menangis ini. Gak menangis. Kayak bibir kamu. Iya, panasinya kanan kiri terus jalan. Meronta toh? Bukan Ji? Ya, Bukan merah meronta. nggak beda itu. Nah, merahnya kelihatan nih. Merah muda ya. Iya, Tapi merah safety-nya lah ya Bapak Ibu ya. Safety-nya harus diperhatikan. Soalnya api. Kalau misalkan nggak kelihatan titiknya kadang suka hilang.
Hilang itu karena dipanasin nanti warnanya nyaru kan. Nah, ngelihatnya tempel gini aja nih. Jangan ditempel apinya ya. Kita bantu pakai api tuh untuk ngelihat garisnya. Ya. Center gitu. Betul. Oke, center. Tadi dilebihin 1 cm. Yang mana? Dari garis itu kan sudah lewat 1 cm. Nih, dari as ini. Jadi as matanya dia harus di as. Iya, betul. Dia nggak boleh. Iya, patokan ini kan ini as nih. Nah, kalau lebih sini ya nggak boleh. Nah, ininya juga jangan lupa ditahan. Kalau sudah biasa itu ini ditahan pakai tangan. Tapi kalau yang belum biasa itu boleh pakai ini. Tegek, iya, tangan. Landasan tanduk. Ini untuk mempermudah juga. Tegek namanya tuh. Ya kalau saya bilang Buat sendiri nih. ini juga buat sendiri nih. Sepakat lah tegek. 500.000 harganya. Bisa buat pakai kayu. Jangan kayu. Jangan kayu bakar nanti. Panas. Nanti buat digeser-geser juga enak. Kemudiannya turun ya tetap lurus ya. Ya, betul. Nah, kalau mau mulai bending, Udah mulai ini terlihat tinggal ya Bapak Ibu. didorong pelan aja. Turun gimana? Dorongnya ke depan. Oh, ke depan. Nggak boleh nih, misalkan kita mau bending ke arah sana, depan. Bakarnya dari depan ke belakang. Nggak boleh. Jadi misalnya nih, apinya dari sini. Ya, apinya dari sini, nggak boleh saya bending, saya tarik. Di sini mengkerut. Oh iya. Iya, jadi di mana api itu rotasi api, Mengerti. ya betul. Jadi ikutin rotasi apinya. Nanti yang mengembang yang mana yang Iya, betul. Nanti kalau misalkan kita ngebending kejauhan nih, ya. kita mau balikin ke sini, Ya. itu harus didinginin dulu. Ya. Didinginin dulu, baru kita pindah posisi bakar lagi dari depan. Itu. Nah ini boleh didorong pelan-pelan aja. Dia tembaga tuh, iya sudah lunak. Kuncinya yakin. Yang penting yakin. Putar-putar gitu saja dari ujung sampai ujung. Iya betul. Yang disanain tadi. Miring karena sudah Ya, misalkan saya lihat nih, kelihatan kan dari sini yang ini yang belok. Nah berarti ini saya mau belokin yang ini nih. Dipanasin di situnya. Ya. Oh, pakai feeling juga ya. Ya betul, ini harus jam terbang. Harus feeling. Pas sekali langsung jadi. Wow. Saya kira sudah dipanasin tinggal begini saja. Terkesan begini. Ya ini pipa tembaganya yang bisa dibending itu minimal yang tebalnya itu 0,8. Itu pun minimal banget. Mau dibending 0,8. Amannya 1,2. Udah belum bending. Bondi. Kalau lurus gini. Amannya 1,2. Iya. Ini kan kayak gini lah. Di garisnya kelihatan. Kita bakar, kelihatan kan dia. Nah, kalau misalkan ini teknik khusus ya. Nih, kalau misalkan di sini kan masih panas, sudah lunak. Kita mau bending yang ini. Itu jangan sekedar didorong. Kalau didorong, dia masih kelihatan ya, masih ini yang belok. Padahal kita mau belokin yang ini. Itu agak ditarik. Jadi pipanya agak ditarik ke sana. Nanti dia bakalan ngikut. Ya, kelihatan kan? Iya, kelihatan. Ya. Misalnya kondisinya ini masih panas, udah lunak. Kita mau bending yang ini. Jadi teknik bendingnya juga ada. Nah, kita panasin yang ini nggak ditarik, tapi di tangannya itu seperti muter gini, nekuk. Iya, ini saya contohin. Ini saya tekuk. Nah, makanya yang belok yang ini kan. Yang ininya padahal lunak juga. Kalau saya dorong, sekedar dorong aja, nggak pakai teknik ini, feeling ini, nanti yang ini juga ikutan belok. Gitu. Ini ngemalnya sama kayak tadi harus lurus, kelihatan burning Bisa. lagi. Berarti kalau orang Jepang makan ikan yang biasa bakar begini ya juga. Pakai asetilin beracun. Apinya jadi beracun.
Bukan dari karbit itu? Bukan. Bukan, tidak. Bukan. Kalau yang dari karbit? Las karbit. Tapi kalau saya tanya itu asetilin itu karbit itu betulnya? Sama gas LPG. Dia harus lurus. Nggak boleh kita maksain ngepasin begini, nggak boleh, jangan. Kita harus patokan kunciannya itu di awal. Iya betul. Warnanya bagus ya. Kelihatan. Jangan terlalu dekat. Biar hangat. Biji bisa dikasih oksigen juga ya? Dikasih oksigen ya? Maksudnya lihat dulu. Ini masih jauh kan? Jangan kita maksain bending yang ini lagi. Udah, yang ini diemin aja. Kita fokus ke sini. dulu. Tapi dengan titiknya ini aja. Satu titik aja. Harus feeling juga Iya, ya? betul. Harus main feeling. Kita titik ini aja nih, karena kita mau panasin. Sama kayak tadi, ininya udah lunak, kita mau bending yang ini agak ditarik. Dilapin tuh kasihan. Mas Dilapin itu Gak apa-apa, Pak, udah biasa. tapi dilapin. Botolnya jangan deketin. di sini. Bisa kena tuh dilapin. Nih, udah mulai ke bending. Kelihatan? Udah mulai rapat. Ya, ya Jangan betul. dipaksa pokoknya. Ini udah rapat. Yang ini kan belum nih. Yang ini belum. Kita putar, kita tandain di sini. Aduh, ini direkam ini. Lapnya cepet. Anaknya Pak Gun itu. Anak saya gila. Anak pertama Nangis ya Naya. pintar kayak gini. Aduh, pintar banget. Itu masih sana enggak mau. Di sini udah. Tapi yang sininya belum nih. Agak tengahnya. Masih kelihatan kosong nih. Dan dari atas pun kelihatan dia belum ke bending sempurna. Maka kita fokus aja di sini. Kena api-api gitu ya udah biasa lah. Ya namanya juga laki-laki ya. Yang jadi api kita nih. Jangan main api biar aku Sedikit lagi. Sedikit lagi. Biar aku aja. Sedikit-sedikit aja kalau udah mulai ngebending. Udah mulai rapat ya. Udah jadi. Belum. Dikit lagi. Udah kelihatan kan? Udah hampir ya. Sedikit lagi. Kita rapetin sedikit lagi. Tidak boleh dipaksa ya. Iya, nggak boleh. Nah, ini udah rapat. Misalnya lewat dari 45 derajat. Yang enggak, yang ininya. Kita yang Tarik ini. balik lagi jadi 45. Kita jangan ke sini dulu, 47 tapi harus misalnya. selesaiin dulu yang sininya per segmen. Masih bisa ya? Sekitar 4. Hari ini udah berarti tinggal ini kan? 50 derajat lah. Ya. Masih bisa ditarik balik lagi? Bisa. Kalau Masih 50 bisa. derajat? Bisa. 50 derajat masih bisa. Kalau sudah hampir sedikit lagi di makanan. Janganlah kau main api. Harus selalu diukur ya. Wow. Ya, harus selalu dikir. Udah mulai jadi. Langsung ya. kelihatan kan Iya, sedikit lagi. dari atas. Nih titik ini aja berarti. Ya. Tekniknya gitu. Tidak bisa lepas dari sana. Ya. Nah, dia sudah nutup. Iya. Kalau sudah nutup, tinggal kita cek kesikuannya. Ya. Matikan balanya. Tepuk tangan. Luar biasa. Coba pegang, masih panas belum? Awas. Hasilnya ya. Jangan main. Biar aku saja. Jangan bermain api. Cakep. Siapa namanya itu? Takut sekali kalau pegang itu. Nih. Kalau di mal nih, ini memang iya kita sudah lihat sudah pas. Ya. Tapi belum tentu kesikuannya. Belum tentu kesikuannya. Kayaknya lebih 45 ini. Kurang 90. Ya, Iya. Lebih kan? lebih. Berarti Kalau lebih, jangan lagi dibuka bendingannya. Kita lihat di sini, ini udah lurus, yang ini udah tegak ya. Kecuali ininya pas di mal kita masih begini, berarti ini yang harus dibenerin. yang mana? Kalau misalkan ngemalnya kita seperti ini anggap pipa ini rapat ya. Jadi ini kan terlalu nekuk ya. Jadi kita di sini kita panasin, kita buka. Tapi
ini di sini kan udah penuh, Iya. udah full. Lewat ini kan. Jadi berarti titik terakhir cek kesikuan. Titik terakhir ini satu titik aja, nggak boleh jalan-jalan. Tapi bisa sebelah sini juga. Kalau Iya, bisa sebelah sini juga. Di sini kayak tadi. Kalau kondisinya seperti ini kayak tadi. Ya, karena ini sudah jangan diganggu yang Ya tadi. betul, jangan diganggu. Jadi yang ini ya. Jadi yang terakhir aja. Nah kalau mau lurus, ya Kalau di SIM ke saya yang kelihatan kan. Kayak insting. Nah ini ngebending ya, nggak boleh ditarik. Kalau ditarik, yang ini juga ikut belok. Jadi agak ditekuk putar gini. Kalau diputar gini kan dia yang ngebending. Karena bentuknya kan gini dia. Ya. Ini tekniknya saya dapetin riset Pak. Jadi pembimbingku ngajarin bendingnya gini, gini. Udah, tinggal improve sendiri. Den itu apa? Den itu? Berapa? Tapi belum kemasan mungkin. Lalu terali. Balik uang. Oke, teknik gini tadi ya, ditekan Iya, di ujung ini ya? Iya, Gini ya? tekan gini, harus kuat-kuat. Supaya yang terkerja itu di sini aja. Iya. Kelompoknya sama siapa? Sama saya sama siapa lagi? Ya. Langsung pas kan? Kalau misalkan beda-beda sedikit, 2-3 mili Siapa saja boleh. 1 senti, langsung aja nggak usah dipanasin. Pak, Ditekuk-tekuk, karena kan dia masih Fokus lunak. sama saya sama juri. Kalau 2-3 mili ya. Iya. Kalau kita pasang R70 nggak bakalan ketemu. Iya, beda airnya. Karena beda airnya. Ini Makanya di sini saya namain berapa tadi? ini Ini ya. yang 16. Kalau di sini makanya dinamain ini CU. Nanti ada lagi untuk BMS. Beda. Yang BMS ya. lama. Tidak semudah yang saya bayangkan. Iyalah. Ini harus jam terbang ini. Memang Oke, jadi ini kita tutup dulu oksi sama. Ini kita tutup ya. Ya, ini kita tutup sudah. Setelah itu Amankan gas yang oksigennya. tabung ya. Ya, oksigennya kita tutup. Dia nggak bakalan mau turun pressure-nya. Terus yang asetilinnya kita tutup juga. Dia nggak bakalan mau turun Ya. karena masih ada pressure di dalam gasnya. Ya. Kita buang. Buang di sini. Ini kita buang, nggak boleh kita taruh sini, nggak boleh kita taruh bawah ke yang ke udara. yang ya betul. Kita buang aja ke udara. Ini kita buka dua-duanya. Ini mulai turun ya. Ini turun. Tapi posisi ini sudah dalam keadaan yang Iya. bisa diselang itu aja ya. Ya, diselang aja ini. Bisa diselang. Ini kan lumayan panjang ini. Habis. Kita buang sampai hilang bener-bener anginnya. Oke. untuk masak telur itu rupanya. Iya. Masa telur Udah tutup. ingat, udah hilang, ini hilang. Sudah ini tinggal tutup. Sudah tidak ada Ini rasa tutup. udaranya lagi, maksudnya tidak terasa di tangan. Iya, betul. Ini tutup. Ininya dibuka. Ya. Kendori. Longgarin. Ininya juga dikendori. Biar nggak ada pressure juga. Jadi kalau sewaktu-waktu ininya bocor, dia ketahan sama regulatornya. Oh iya, kayak di gas. Ya, LPG. Oke, sahabat Plumbing Indonesia, sekian dulu untuk pertemuan kita kali ini ya mengenai pembandingan atau pembengkokan pipa tembaga ya menggunakan oksiasetilin. Salam Plumbing Indonesia, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia over pressure.